Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya dalam acara Bincang bersama tamu spesial. Malam hari ini kita akan membahas mengenai Kundalini. Dan sebelumnya, jika berkenan, tolong bantu untuk komen, share, dan subscribe. Ya, kita akan tunggu sebentar. Kang Masno-nya belum datang, belum tampil. Kita tunggu sebentar ya. Apa kabar, Farina? Selamat malam, Putri. Kita tunggu tamunya nih, Kang Masno nih. Mana Kang Masno-nya kok nggak muncul-muncul? Sebentar ya, sebentar. Ya, kita lanjut kembali. Kang Masno-nya lagi siap-siap. Belum muncul dia. Sorry, ada kendala, sedikit kendala ini. Sebentar ya, Farina. Kita lagi tunggu Kang Masno-nya nih. Jadi saya mau sedikit kenalin dulu aja. Kang Masno ini adalah member juga di Cakrawala Indigo, di grup kita. Dan dia merasa ingin berbagi malam ini. Jadi kalau ada yang grup di Cakrawala Indigo yang merasa juga ingin berbagi, boleh saja hubungi saya. Nanti kita akan bincang-bincang di setiap hari Kamis malam. Oke, Kang Masno udah muncul. Mana dia tadi? Sebentar. Panggil. Kok belum masuk ya? Kang Mas tolong diterima itunya apa namanya undangannya biar bisa masuk. Sudah menghubungkan. Ya, tolong diterima Kang Mas. Apa signalnya? Ada gambarnya ya? Suaranya suaranya juga nggak jelas loh. Nah, ini baru keluar gambarnya nih. Orangnya mana ya? Halo? Kameranya dibalik. Bisa. Kameranya dibalik. Ini kameranya kamera belakang yang pakai nih. Ya. Nah, ini kayaknya signalnya nggak pernah bagus ya di sana ya. Signalnya ya. Udah Pak. Udah bagus suaranya tapi sudah bagus. Tapi gambarnya nggak bergerak gambarnya. Gambar videonya nggak bergerak ya. Putus lagi ya. Malam Kang. Malam.
Malam, Pak. Ya, ini bagus nih suaranya nih. Jadi tadi saya kalau Kang Mas ini juga sebenarnya ada di grup Cakrawala Indigo. Jadi buat teman-teman yang merasa terbeban punya sesuatu yang bisa dibagikan seperti Kang Mas malam hari ini, bisa hubungi saya juga gitu. Nanti kita akan atur waktunya setiap hari Kamis untuk bincang-bincang, untuk saling berbagi begitu ya. Oke, jadi malam ini kita mau bicara mengenai sedikit berbicara mengenai Kundalini, dan waktunya mungkin hanya 30 menit ya waktunya ya, untuk kita bisa bicara bincang-bincang ya. Jadi kita untuk mempersingkat waktu aja, kita mau segera masuk dalam pembahasan kita malam hari ini mengenai Kundalini. Tapi saya pikir mungkin harus dijelaskan dulu nih sama Kang Masno nih. Kundalini itu sebenarnya apa sih? Karena juga banyak macam kan ya, tenaga dalam itu aliran energi maksud saya. Ada Reiki, ada Falun Gong, ada Bumo, ya. Jadi banyak jenis sebenarnya gitu kan. Nah, kalau Kundalini itu seperti apa gitu, Kang? Kalau yang saya tahu, yang saya pelajari itu Kundalini bersifat bioenergi itu terletak di cakra dasar tulang ekor belakang ya. Semua itu punya. Semua makhluk itu mempunyai Kundalini. Kundalini itu mentok setinggi sampai batang otak. Nah, yang dimaksud, dia lewat tulang sumsum belakang. Sebentar, Kang. Yang dimaksud Kundalini itu sebenarnya apa sih? Kundalini itu ya intinya tuh semacam energi dari tubuh fisik itu untuk semua makhluk atau semua makhluk punya. Tergantung kegunaannya tuh untuk apa? Bisa untuk kesehatan tubuh maupun untuk memberi kesehatan orang lain tuh. Jadi artinya semua orang tuh punya Kundalini ya, dari lahir sudah ada ya? Punya, sudah ada. Bahkan semua makhluk. Semua makhluk ya. Oke. Semua makhluk. Jadi Kundalini itu adanya di tulang ekor gitu kan? Dia bentuknya seperti apa sih? Jadi itu kalau misalnya, kalau yang saya tahu tuh kayak gel bening. Gel. Oh iya. Oke. Dia hanya tergantung kapasitas, dia tuh bisa nyampe, Kundalini itu bisa cuman sampai batang otak tuh maksudnya di bagian sini ya, Mas ya, Kang. Oke. Iya. Batang otak belakang. Kan? Oke. Terus semakin fungsi Kundalini itu kalau sampai batang otak itu secara otomatis, yang saya rasa nih, semua ide atau semua feeling itu tuh bekerja secara spontan, otomatis. Sebentar. Jadi refleksnya kan tuh luar biasa. Tugas Kundalini itu sebenarnya apa sih? Kalau tugas itu bagaimana ya? Ya tugasnya tergantung sistem. Kalau sudah sampai saraf otak itu yang menyampaikan tubuh semua itu kan ide-ide. Ide itu timbulnya dari mana? Kan gitu. Dia hanya merespon mengikuti kita. Kemauan apa yang dimau. Oh gitu. Jadi mengikuti keinginan kita. Berarti kita yang berkuasa ya, kita yang nyetir gitu istilahnya ya. Betul nggak? Iya. Jangan sampai kita yang dikendalikan energi kan. Oke. Oh, jadi Kundalini itu juga bisa mengendalikan ya. Nah, untuk membangkitkan Kundalini itu seperti gimana, Kak Mas? Kalau pembangkitan Kundalini itu mungkin harus ada seorang bimbingan atau dari guru master. Mungkin kalau bisa sendiri ya bisa dicoba dengan sendiri, tapi bagaimana caranya saya juga kurang tahu kalau mau coba sendiri kan. Kalau orang berani coba sendiri Kundalini, kalau dia nggak benar-benar siap, yang saya dengar nih, itu bisa masuk sindrom Kundalini. Betul nggak? Iya, karena dia terbawa halunya sendiri. Kalau yang saya rasa tuh terlalu mengobjekkan sendiri. Begitu ya? Makanya kemarin
kemarin ada ide pembukaan cakra itu. Nah, setelah cakra dibuka tanpa ada bimbingan itu merepotkan. Karena dia bisa masuk sindrom. Itu saya soal pernah dengar katanya kalau orang kena sindrom Kundalini itu seperti orang apa ya, nggak waras gitu ya. Jadi maksudnya kayak halu gitu itu ya. Kembali lagi ke keinginannya tuh seperti apa, karena semakin kita melihat ke dalam tapi tidak bisa membedakan apakah itu halu apa itu kenyataan kan kita nggak tahu juga. Kita harus bisa berarti kalau gitu harus benar-benar harus punya pembimbing ya. Boleh bisa dibilang begitu. Ya berarti teman-teman kalau ada yang mau belajar Kundalini, mau lebih tahu lagi Kundalini bisa menghubungi Mas No, Kang Mas No. Bisa belajar nanti. Bisa tanya-tanya. Ya. Nah, kan Kundalini itu kan tapi ini Oke. Gimana? Waktunya nggak bisa lama, banyak yang nunggu. Oh gitu ya, tuh sayang sekali ya. 15 menit lagi bisa ya? 15 menit lagi Kang Mas. Saya usahakan coba. Saya mau tanya nih, kalau Kundalini itu kan untuk membuka cakra tuh, iya kan? Nah, cakra itu kan ada cakra dasar. Enggak, bukan Kundalini untuk membuka cakra, Pak. Yang saya tahu. Jadi, Kundalini itu pusat energi, inti energi dari tubuh kita. Untuk apa dia tuh? Itu terletak intinya gini, semua cakra kalau terhubung, dia supportnya tuh akan lebih aktif. Gitu loh. Jadi pusat utama pengendalian Kundalini itu di tulang ekor belakang. Itu, nah begini, misalnya kita mempunyai tahapan ya, tahapan 1, 2 sampai 3. Itu kalau sudah tahapan 3 itu kelasnya master lah, master pengajar. Nah itu kalau pembukaan awal itu paling setengah badan. Itu Kundalini pun sekali dibuka itu orang itu bisa menguasai setinggi batang otak pun gitu. Bisa. Iya, tapi kembali lagi termasuk bisa menguasai diskriminasi enggak gitu. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan diskriminasi? Diskriminasi itu, ini yang pelajaran kemarin yang saya terima dari Pak Iwan. Diskriminasi itu ada sebuah tanduk di kepala. Intinya kayak segi gini, runcing ke atas sama runcing ke bawah. Nah, semakin diskriminasi itu besar, tanduk yang masuk runcing ke bawah itu akan, bila energi naik itu akan tersentuh, dia akan secara pelan-pelan tuh mengecil sendiri energi itu. Jadi itu nggak bisa full. Jadi selalu ngedrop sampai atas gitu. Nah, menghilangkan rasa diskriminasi itu seperti apa? E-booknya kemarin udah saya bagi ke Bapak. Iya, belum dibaca. Andi. Belum dibaca. Inti diskriminasi itu adalah jangan merendahkan siapapun. Oke. Berarti kalau gitu Kundalini itu siapapun itu lebih ke kematangan spiritual ya. Halo. Yang dinamakan spiritual itu apa sebenarnya? Halo. Ya. Spiritual ya begitu Pak. Ya arahnya emang ke situ. Yang dinamakan orang spiritual itu orang yang bisa menguasai intinya ketenangan, emosi. Pokoknya itu segala orang itu sudah bisa benar-benar mengendalikan rasa emosi lah. Ketenangan mode apa ya silakan. Mode itu namanya spiritual, mengendalikan diri sendiri. Tapi untuk mencapai itu kan berarti kan dia punya cakra itu harus seimbang ya. Kalau cakranya belum seimbang sulit kan? Contoh misalnya kayak cakra dasar. Nah, menyeimbangkan cakra itu apa? Makanya kalau energi sudah kebuka, jangan intinya boleh dikata jangan pelit lah, membantu semua makhluk intinya. Mengalirkan, memberi energi ke makhluk lain atau ke orang ya termasuk makhluk ya Pak ya. Termasuk tumbuhan.
binatang. Ya, memberi, Mm. iya, memberi. Intinya saling memberi lah Betul. energi itu. Semakin kapasitas kita semakin banyak memberi itu, kita akan secara pelan-pelan tuh naik. Oh, Satu, pengen naik cepat ya harus bisa menaklukkan sebuah betul, tantangan, betul. harus perang gitu. Hmm. Nah, begitu. Kalau kalau ibaratnya niat gitu. Nah, saya mau tanya nih, Perjuangannya ya emang nggak semua. perjalanan pertumbuhan kundalininya Kang Masna tuh dari awal tuh sampai sekarang tuh gimana? Maksudnya prosesnya apa sih yang dialamin gitu? Prosesnya saya tuh kalau yang sering saya lakukan tuh ya terapi. Hmm. Ini untuk kesembuhan Hmm. terapi. Terapi ya segala kok ini satu hal, terapi metode bioenergi kundalini ini satu, nggak semua penyakit bisa diatasi dengan terapi. Oke. Betul. Nggak semua, belum tentu Iya. bisa. Akan tetapi guna untuk banyak hal. Saya setuju tuh. Ada yang mudah diterapi, ada yang susah, ada yang bisa sama sekali. Nah, itu satu. Semakin kita berjuang terapi memang luar biasa. Ada suaranya. Semakin kita capek, Ini signalnya hilang lagi. Ada kendala signal kayaknya. Signalnya kurang ini ya, Kang Mas. Kurang tepat ya signalnya ya. Suaranya tuh hilang suaranya nih. halo? Ya, halo. Dengar nggak kok? Ya, suaranya hilang tadi, Kang Mas. Boleh diulang? Boleh diulang? Suaranya hilang tadi. Oh ya, jadi terapi itu nggak semua penyakit bisa diatasi dengan terapi. Tetapi energi itu berguna untuk banyak hal. Ya. Bagaimana kita kapasitas kundalini kita akan naik, kita juga harus saling memberi, jangan sungkan atau jangan, intinya dibilang jangan pelit-pelit makhluk lain. Satu, itu untuk memperbesar kapasitas. Betul. Nah, kapasitas kita tuh sering berlatih, kayak kemarin malam saya kasih ke grup WA. Kita hanya melakukan putaran energi untuk menyeimbangkan satu sama lain agar energi itu bisa stabil. Betul. Kan gitu. Kalau kita cuman cakra dibuka semua, kita bisa belajar dengan energi. Energi itu kalau kita diam, dia juga akan vakum. Betul. Dia juga ada tapi vakum. Setuju. Nggak berfungsi. Fungsi tapi kalau difungsikan. Gitu. Nah, kalau memang ingin belajar itu harus sungguh-sungguh, jangan cuman biar kayak orang-orang. Jadi juga harus berjuang. Iya. Pengalaman saya pribadi, saya pernah nerapi orang yang kena guna-guna. Itu waktu itu masih tahap awal saya. Itu saya nyampe mental 3 meter loh, Pak. Iya, nyampe muka sini tuh nggak tahu, tiba-tiba tuh ngupas semua, kena bantingan itu. Penting sekali ya. Tapi juga nggak, cuman fisik luar aja yang sakit, tapi fisik dalam nggak kena. Tuh dari proses perjalanan seperti itu akan semakin. Jadi tuh jangan mudah menyerah apa yang kita inginkan. Yang penting kita tuh nggak merugikan orang lain. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau belajar kundalini, jangan setengah-setengah, jangan cuma mau ikut-ikutan gitu ya. Tapi benar-benar harus diselami ya, supaya... Iya, jangan cuma biar kayak orang-orang gitu kan. Nah, sedangkan orang-orang di saat bubar, mereka nggak jadi kan. Harus, saya sendiri pun saya berjalan mungkin kurang lebih 4 tahun. Saya juga selalu sendiri. Nah, di sini ada teman-teman pengen belajar, saya ajarin semua. Udah ada mungkin 10 orang ya. Nah, kalau secara online bisa dong? Secara online.
Kalau secara online bisa. Bisa ya? Bisa kok. Ya, ya, ya. Bisa. Oke, ini waktunya sangat. Tapi udah sering. Nah, Ya. memang kayaknya kalau bahas Kundalini ini yang nanti kenapa Kang Mas? gimana kok? Ya terus silakan Kang Mas. Silakan Kang Mas. Nah, gimana tadi mau bahas Kundalini gimana? Enggak, maksud saya begini, bahas Kundalini itu. Iya, nanti kalau kapan-kapan kita sambung. Iya, karena memang kan nggak bisa sebentar kalau Kundalini apa sebenarnya panjang ya ceritanya ya. Panjang kayak lebar. Wah, prosesnya luar biasa. Nah iya. Tapi kalau misalnya misalnya belajar itu udah di titik aman, itu kalau kepanasan pun panas terik matahari apa tuh badan kita terasa sejuk. Betul, bisa diatur. Tapi kalau di saat kedinginan, otomatis kita hangat sendiri. Iya, itu energinya sudah aktif berarti kan? Itu kalau udah di level aman. Sudah aktif itu. Aktif sendiri. Iya. Bahkan yang saya rasa kalau orang ada yang nggak seneng tiba-tiba menyerang gitu, walaupun kita tertidur tuh bangun sendiri. Iya. Karena energi kan nggak pernah tidur kan? Langsung itu ada kan? Itu langsung berakhir. Hah? Kita misalnya tidur itu tiba-tiba ada serangan, ada orang yang iseng sengaja, kita tuh tiba-tiba refleks bangun langsung gerak sendiri tangannya. Nah iya benar. Nah ada orang yang meditasi tuh suka bergerak sendiri tuh, Kang Mas. Dia suka bergerak sendiri karena ya? Dia nggak, kalau menurut saya dia nggak bisa menjaga keseimbangan kesadaran. Bukan. Jadi dia terlalu mengikuti yang dia inginkan. Gitu. Jadi itu terlalu terbawa arus. Misalnya kita mau begini, itu langsung terbawa arus ke dimensi itu. Iya. Jadi kita tuh mengikuti malah, bukan kita yang mengendalikan. Betul. Seperti itu kalau menurut saya. Memang kadang-kadang kalau lagi meditasi itu, jadi makanya ke bawah ke alam mana ya gitu ya. Iya, kita tuh langsung hanyut terus. Jadi tuh tujuan kita apa sebenarnya malah lupa, asik main di situ kan. Betul. Itu godaannya tuh. Kalau saya misalnya sering meditasi itu ada melihat begini, begitu, misalnya wujud-wujud gini gitu Pak. Saya tanya, kalau memang kamu benar nyata, saya percaya makhluk energi itu ada. Iya. Tapi kalau saya melihat misalnya wujudnya begini, nah bisa diajak komunikasi gitu. Kalau memang kamu bukan halus saya, coba gerakin satu kertas ini aja sampai geser. Saya baru percaya. Kalau memang kertas itu nggak bergerak, berarti itu halus saya gitu. Untuk pembuktian. Nah, iya. Kalau memang dia nggak bilang gerakin, iya. Kalau cuman sekedar melihat-lihat itu, emang kalau kita sudah bisa melihat terus mau apa? Iya. Betul. Toh mereka nggak bantu cari duit untuk kita kan gitu. Beberes rumah aja nggak. Iya. Iya. Oke, ini waktunya terbatas cuma 30 menit ya. Kang Mas juga lagi ditungguin sama teman-temannya. Nanti kapan-kapan mungkin kita akan sambung lagi ya Kang Mas ya. Untuk bahas Kundalini karena ini saya rasa masih sangat dasar sekali dan belum masuk dasar juga di Kundalini yang kita bahas gitu loh. Jadi kita baru bahas kulit-kulit doang ini, gitu kan. Jadi mungkin memang perlu waktu sih. Oke. Tapi kalau misalnya maksudnya kita sambung lagi ya Kang Mas ya nanti ya. Siap. Kang Mas katanya. Oke iya, satu ini untuk yang menyaksikan secara langsung ini ya untuk rileks secukupnya yang dia inginkan saya bantu untuk menunjukkan hati, pikiran dan jiwa. Terima kasih Kang Mas. Jadi ini teman-teman Kang Mas mau menyalurkan energinya untuk teman-teman semua. Yang malam hari ini mungkin kalau misalnya supaya lebih tenang lagi pikirannya gitu ya, jiwanya lebih tenang lagi. Lebih nyantai. Jadi tolong saat ini kalau Kang Mas lagi mau inisiasi ini dirilekskan aja pikirannya semua dirilekskan supaya secukupnya aja. Secukupnya bisa nyampe gitu kan ya. Kalau kita tegang tertolak energinya gitu. Iya. Ya kita coba rileks aja santai ya. Oke. Ya silakan Kang Mas.
Oke, Oke, tinggal ya. dinikmatin aja. Terima kasih ya Kang Mas ya untuk waktunya. Nanti kapan-kapan kita akan sambung lagi pembahasan mengenai Kundalini ini lebih dalam lagi ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Kang Mas. Ya, demikian Siap. kita Selamat ya, terima malam. kasih. Begitu perbincangan kita dengan Kang Mas Mo. Karena kebetulan Kang Masnya lagi ditunggu tamu-tamu, kita nggak bisa lama. Dan memang pembahasan juga Kundalini ini nggak bisa sebentar. Jadi kapan kita akan janjian lagi dengan Kang Masnya, kita akan masuk lebih dalam lagi pembahasan mengenai Kundalini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama dengan saya di tempat ini, yang sudah menemani. Mungkin nanti saya sedikit kasih kabar bahwa kita setiap hari Rabu itu juga akan ada sedikit acara untuk masalah konsultasi. Jadi khusus untuk yang mereka yang benar-benar membutuhkan untuk konsultasi, kita akan bantu. Misalnya seperti untuk konsultasi kehidupan, ya, melalui pembacaan tarot. Nanti ada beberapa admin yang memang punya gift, punya talenta di situ, akan ikut membantu di hari Rabu. Kita akan live konsultasi itu selama setengah jam, gitu ya. Terus kemudian juga kalau misalnya ada yang mungkin ada pengaruh-pengaruh energi negatif di tempat kerjanya, di rumahnya, ya, perlu diterawang, nanti kita akan bantu itu gitu ya. Jadi demikian, semoga grup kita semakin bertambah maju dan semakin berkembang ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam